Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Untuk minggu lalu kita sudah melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester, dan untuk hasilnya bisa dijadikan sebagai pembelajaran lebih baik lagi dan bisa ditingkatkan untuk kedepannya belajar lebih giat lagi. Jika ada tugas-tugas harus dikerjakan tepat waktu dan jangan menyepelekan pelajaran satu dengan pelajaran yang lainnya. Untuk mempelajari materi kali ini, sebelumnya Ustazah akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus dipenuhi, yaitu memahami wacana yang berisi pesan atau iklan, menyampaikan pesan secara lisan. Dan untuk tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan wacana yang berisi atur-atur, menyampaikan pesan dengan benar. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan isi dialog yang berisi pesan atau iklan dan mengemukakan kata-kata yang dianggap sulit yang terdapat pada dialog dengan benar. Untuk bab 4 kali ini, kita akan mempelajari babakan pacelaton. Apa to kuwi pacelaton? Nah, langsung saja kita mempelajari tentang pacelaton itu sendiri. Pacelaton yaiku omong-omongan atau interaksi antara wong loro utawa luwih saka loro. Jadi, pacelaton adalah interaksi antara dua orang atau lebih dari dua orang. Wong kang nindakake pacelaton kudu nggatekake budi pakarti. Jadi, orang yang melakukan pacelaton atau orang yang melakukan interaksi dengan orang lain harus memperhatikan budi pakarti. Nah, Bu Guru, kula badhe tanglet, menapa ingkang dimaksud budi pakarti ing pacelaton? Nah, apa to kuwi budi pakarti? Nah, kita sesarengan bahas. Lanjut. Budi pakarti. 1. Guneman utawa omongan kudu nganggo waton atau aturan. Jadi, jika kalian berbicara atau berinteraksi dengan orang lain harus memperhatikan aturan. Yang kedua, suarane banter lirih kudu becik. Suaranya keras, lirih atau keras atau setengah keras harus dengan baik. Tidak boleh sambil marah-marah. Itu tidak baik. Lanjut untuk ketiga, polatane atau wajahe ojo nganti mencereng. Wajahnya tidak boleh sambil marah atau dengan wajah yang tidak enak untuk dilihat. Yang keempat, intonasi lagune uga nganggo aturan, ora bengok-bengok. Nah, di sini seperti yang Ustazah sampaikan nomor 1 tadi, intonasi menggunakan aturan, tidak boleh sambil bengak-bengok atau teriak-teriak, itu tidak sopan. Nalika pacelaton kudu nggatekake unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa kaperang dadi loro, yaiku krama lan ngoko. Nah, di sini Ustazah akan menyampaikan krama itu seperti apa, ngoko itu dibagi menjadi berapa. Ya, lanjut kita mempelajarinya sekarang. Untuk basa ngoko itu kaperang dadi loro, yaiku ngoko lugu lan ngoko alus. Nah, di sini saya akan menyampaikan ngoko lugu dulu. Ngoko lugu, ngoko plus ngoko. Maksudnya, sakabehe tembung gunakake ngoko, ora ana kramane. Jadi semua kata
Dalam sebuah kalimat itu hanya menggunakan ngoko, tidak ada kromonya. Nah, di sini bisa dilihat untuk ngoko lugu itu dapat dipraktekkan kepada siapa saja. A. Menyang sapodo-podo kang wis kulino banget dengan orang yang sudah dikenal. B. Menyang wong enom kepada orang yang lebih muda. C. Menyang bocah sing durung bisa guneman genep dengan anak yang belum bisa berbicara atau berinteraksi dengan baik. Tulodone atau contohnya, kowe mengko sore sida ngampiri aku les. Lanjut, ngoko alus. Ngoko plus kromo. Maksudnya, tetembungane nggunakake ngoko lan kromo. Jadi, ukara atau kalimat dalam ngoko alus itu perpaduan antara ngoko dengan kromo. Nah, untuk ngoko alus itu dipraktekkan atau digunakan untuk siapa saja. A. Sedulur tuwa marang wong enom kang luwih dhuwur derajate. Untuk orang muda kepada orang yang lebih tua dengan derajat yang lebih tinggi. B. Garwane marang sing kakung. Istri kepada suami. C. Priyayi marang priyayi sing wis akrab. Orang dengan orang yang lebih akrab. Untuk tulodonya atau contohnya bisa dilihat. D. Sliramu mengko nek kondur arep nitih apa? Nah, untuk basa ngoko di sini ada ngoko lugu dan ngoko alus. Bisa dilihat perbedaannya. Di contohnya itu dilihat yang di tulisannya ditebelin. Nah, di situ ada kata atau ada tembung kowe lan sliramu. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya. Jika ngoko lugu itu pengucapan kata aku itu dengan aku dan kamu, pengucapan kata kamu itu dengan kowe. Tetapi kalau ngoko alus itu lebih tingkatannya lebih bagus lagi atau lebih baik lagi dengan menggunakan sliramu. Jadi tidak boleh menggunakan kata kowe. Kata kowe itu digunakan hanya untuk ngoko lugu saja. Untuk basa ngoko bisa dipahami nggih? Nanti bisa dilihat contoh-contohnya di internet itu banyak, di buku-buku juga banyak, bisa dipelajari sendiri. Lanjut. Basa krama. Untuk basa ngoko tadi kaperang dadi loro, dibagi menjadi 2, dan untuk krama sendiri pun juga dibagi menjadi 2, yaitu krama lugu, krama plus krama. Maksudnya sakabehe tembung nggunakake krama. Jadi krama lugu di sini tidak ada yang menggunakan tembung atau basa ngoko. Digunakan untuk siapa saja. Nah, di sini bisa dilihat A sampai C. A marang konco sing wis kulino padha derajate lan ngajeni. Jadi untuk orang yang sudah terbiasa atau teman akrab dan derajatnya sama dan di situ sifatnya untuk ngajeni. Ngajeni itu untuk menghormati. Yang B, garwane marang sing kakung. Untuk istri kepada suami. Yang C, priyayi marang sedulur tuwa kang luwih cendhek derajate. Untuk contoh atau tulodone bisa dilihat, sampeyan niku menawi kesah datang kantor napa tasih kiyat bekto montor Mas. Nah, untuk contoh tulodo basa krama lugu, di sini kata kuncinya sampeyan. Tadi kalau ngoko lugu itu kowe, kalau ngoko alus sliramu. Nah, untuk krama lugu itu sampeyan. Bisa dipahami untuk perbedaannya? Lanjut. Krama alus.
kromo plus kromo inggil. Nah, di sini kromo inggil itu tataran yang sudah tinggi atau kromo yang paling tinggi. Bisa dilihat, untuk kromo alus, tetembungannya nggunakake kromo atau ater-ater lan panambang kromo lan kromo inggil. Di sini bisa dilihat, A. Wong enom marang wong tua, anak muda kepada orang yang lebih tua. B. Batur marang majikane. Maksudnya di sini pembantu kepada majikannya. C. Murid marang gurune. Murid kepada guru. D. Bawahan marang pimpinane. Nah, di sini bawahan kepada pimpinannya. Jadi di sini bisa dilihat perbedaannya untuk kromo lugu dan kromo alus. Karena kromo alus itu tatarannya sudah menggunakan kromo inggil, jadi lebih tinggi derajatnya. Untuk tulodone atau contohnya, kula badhe matur dhateng ibu, menawi sowan dhateng peken kula badhe tumut. Saya akan berbicara kepada ibu jika ibu datang peken itu pasar, kula badhe tumut, saya akan ikut. Nah, bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat yang ditebalkan atau kata yang ditebalkan itu adalah kula. Nah, kalau kromo lugu itu sampeyan, kalau kromo alus itu pakainya kula. Nah, bisa direview lagi. Tadi untuk ngoko lugu itu menggunakan kata kowe. Untuk maksudnya untuk ngoko alus itu menggunakan sliramu. Untuk kromo lugu menggunakan sampean, dan untuk kromo alus menggunakan kulo. Nah, itu bisa dilihat tatarannya, mana yang lebih bawah dan mana yang lebih atas. Untuk pembahasan ngoko dan kromo, insya Allah bisa dipahami. Untuk contoh-contohnya lebih banyak lagi, bisa dilihat di internet atau di buku paket yang sudah diberikan. Nah, untuk materi tambahan bisa dilihat di buku paket Marsudi Koco atau halaman 64 sampai 71. Nah, nanti bisa dibuka-buka, bisa dibaca-baca lagi materi yang ada di situ, dipelajari untuk tambahan ilmunya. Untuk materi pacalaton, insya Allah sudah selesai sampai di sini. Pesan Ustazah, tetap belajar dengan giat, walaupun hanya di rumah saja, dan tidak boleh menyepelekan pelajaran satu dengan pelajaran yang lainnya. Menyepelekannya maksudnya bagaimana, Bu? Nah, menyepelekannya itu jika ada tugas harus dikerjakan. Tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kalau kalian menunda-nunda tugas, nanti efeknya akan tugas kalian tambah semakin banyak. Dan jika tidak dikerjakan, nanti nilai rapot kalian akan jelek, nilai rapot kalian akan merah. Nanti yang malu bukan kalian, tetapi orang tua kalian. Jadi amal solehnya minta kerjasamanya. Walaupun kalian di rumah aja, tetapi harus tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa dipahami. Nah, atas perhatiannya, Ustazah syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.